Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Kembali berjumpa bersama Ibu masih pada mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game untuk kelas 10 PPLG. Kali ini kita akan melanjutkan ke part 5. Setelah sebelumnya di part 4 sudah dibahas budaya mutu, dan pada part ini akan kita lanjutkan ke K3LH. Untuk elemen capaian pembelajarannya yaitu masih sama sebagai berikut, yaitu proses bisnis menyeluruh pada bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Dengan capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan proses perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan game. Termasuk di dalamnya adalah penerapan budaya mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup atau K3LH, manajemen proyek, serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, dan validasi sesuai dengan user experience. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu anak-anakku peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan penerapan budaya mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH dengan tepat. Apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Pada part 5 ini kita akan mempelajari yaitu K3LH-nya ya. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Setelah sebelumnya pada part 4 kita sudah mempelajari apa itu budaya mutu. Apa itu K3LH? Nah, jadi di sini K3LH ini menjadikan sebuah hal yang penting bagi sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak dan game selain dari budaya mutu ya. Karena sebuah perusahaan haruslah selalu menjamin kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau yang disingkat K3LH adalah suatu cara yang digunakan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja agar terhindar atau tercegah dari bahaya akibat kecelakaan kerja serta lingkungan yang nyaman. Nah, di sini menurut pendapat ahli Samamur pada tahun 1992, keselamatan kerja di sini merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan seperti cacat dan kematian saat bekerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja di sini hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja. Dan hal ini juga merupakan salah satu segi yang paling penting yang sangat diperlukan oleh seorang tenaga kerja. Jadi haruslah keselamatan kerja itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan adanya keselamatan kerja ini pastinya akan membawa iklim yang nyaman dan tenang kepada para pekerja ya, sehingga nantinya akan membantu para pekerja ini bekerja lebih baik dan membantu terjalin hubungan baik antara para pekerja dan juga manajemen perusahaan. K3LH menjadi poin penting yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan. Semakin minim kecelakaan, maka
kedepannya semakin besar produksi yang bisa dihasilkan. Jadi produktivitas para pekerja juga bisa semakin ditingkatkan gitu ya, tanpa adanya kendala yang bisa kedepannya merugikan perusahaan. Namun pada kenyataannya masih saja ada perusahaan yang tidak memperhatikan K3LH ini begitu. Ada juga yang cenderung memandangnya dengan ringan ya. Jadi sungguh sangat disayangkan saja karena tidak memikirkan keselamatan kerja atau K3LH dari para pekerjanya. Untuk mengetahui apa saja kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam menggunakan perangkat teknologi komputer, dikarenakan kita kan bergerak nantinya ke depan di bidang pengembangan perangkat lunak dan game ya. Makanya di sini akan lebih cenderung dibahas K3LH-nya dalam hal penggunaan perangkat teknologi komputer. Di hal-hal sebagai berikut yang harus kita perhatikan, baik sebagai pekerja maupun sebagai orang yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Jika misalnya bekerja pada bidang lain, tentunya memiliki K3LH-nya tersendiri. Misalnya saja kalau bekerja di bidang konstruksi, biasanya ada APD-nya ya, kemudian ada helmnya dan lain sebagainya, ada sarung tangannya. Nah, jika kita bergerak menggunakan perangkat teknologi komputer, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu persyaratan pencahayaan ruang komputer. Jadi di sini saat kita bekerja agar tercipta suasana yang nyaman, kemudian mata tidak mudah lelah, maka pencahayaan di ruang komputer haruslah diperhatikan. Pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan seperti di ruang komputer itu membutuhkan intensitas cahaya 40 sampai 80 foot candles pada bidang 30 inci dari lantai ya. Nah, untuk daerah yang penempatan visual display unit, jadi pencahayaannya sebaiknya tidak lebih dari 50 foot candles. Sedangkan kalau untuk wadah atau lokasi untuk penempatan konsol dan panel kontrol, nah jadi harus terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian poin selanjutnya yang penting dalam K3 yaitu tata letaknya, tata letak ruang komputernya. Ruang komputer di sini itu sebaiknya memenuhi yang pertama adalah pemilihan materialnya. Jadi ruangan tersebut dibuat dan dianjurkan memenuhi ketentuan ketahanan terhadap api ya. Jadi berdasarkan standar NEPA di sini gitu. Kemudian yang kedua yaitu dinding dan plafonnya juga mampu menyerap suara yang ditimbulkan dari dalam ruangan. Kemudian juga menahan panas dari luar ruangan karena kan yang digunakan adalah perangkat komputer semua. Kemudian jauh dari daerah atau fan pelepas panas dan asap. Kemudian jauh dari daerah kegiatan mesin pres atau sejenisnya yang menimbulkan sumber getar. Tidak langsung di bawah lantai ya, yang banyak tandon air atau kegiatan yang menggunakan banyak air. Tidak juga terletak di bawah lantai yang airnya tidak bisa dikontrol dengan baik. Kemudian jauh dari pusat pembangkit medan listrik dan medan magnet. Kemudian jauh dari daerah untuk kegiatan proses kimia seperti pembuatan print dengan proses etching, serta jauh dari proses material yang menimbulkan debu atau asap. Poin selanjutnya lagi untuk tata letak ruang komputer tidak terlepas ya dari sifat amannya yang terdiri dari yang pertama adalah terjaminnya nilai temperatur ruang, kemudian terjaminnya nilai kelembaban ruang, haruslah bebas debu, bebas pengaruh dari medan magnet dan listrik,
bebas getaran, bebas asap, bebas dari gas-gas tertentu, bebas zat kimia, terjaminnya nilai pencahayaan, dan juga akustik ruang. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah para pengguna atau user ruang komputer di sini haruslah mengatur posisi duduknya. Kemudian pula haruslah memperhatikan jarak pandang dengan komputer. Dalam hal ini, pengaturan posisi duduk dalam menggunakan komputer, jarak pandang, dan juga prosedur perawatan komputer ini perlu pula diketahui oleh para brainware. Nah, usaha ini dilakukan untuk mengurangi kelelahan mata, punggung, dan leher saat menggunakan komputer tentunya. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan komputer haruslah sesuai dengan prosedur. Prosedur di sini yaitu prosedur untuk turn on ataupun shutdown dari komputernya. Jadi jangan langsung asal cabut colokan listrik ya, kan sudah melakukan turn on dengan benar, dengan sesuai prosedurnya. Kemudian juga untuk shutdown, ini paling sering nih anak-anak biasanya itu kalau mau shutdown, tombol powernya yang dipencet duluan, padahal kan ada prosedurnya. Bisa lewat start atau pula bisa lewat command prompt dan lain-lain. Berikut ini, nah ini ditampilkan bagaimana posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer. Posisi yang pertama salah ya, karena di sini itu agak membungkuk. Kemudian jarak pandangnya juga tidak tepat. Jarak pandangnya haruslah berjarak 50 cm lurus ke depan ya. Nah, yang betul adalah gambar pada posisi ketiga. Jadi bagian belakang punggung kita itu haruslah berada pada sandaran kursi. Kemudian harus tegak posisinya 90 derajat. Jadi tidak membungkuk seperti pada gambar 2 maupun yang pertama. Kemudian juga posisi kursi itu sejajar dengan meja. Jadi kursinya tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi harus pas sehingga membuat badan akan tegak saat duduk. Seperti ini ya. Apakah kalian sudah mengikuti posisi duduk seperti ini saat bekerja dalam lab komputer? Nah, jika belum, maka sekarang saatnya lah untuk memperbaiki posisi duduk sehingga terhindar dari kecelakaan kerja nantinya. Nah, inilah posisi duduk yang benar dalam menggunakan perangkat komputer ya. Jadi di sini tadi yang ideal adalah jarak pandang mata dengan monitor itu sebanyak 50 cm. Tapi bisa pula di antara 40 sampai 75 cm dengan minimum 20 derajat. Kemudian badan posisinya itu tegak bisa 90 sampai 100 derajat. Tinggi meja itu bisa sampai 75 cm ya. Dan di sini tangan juga posisinya itu lurus menyentuh keyboard dengan nyaman. Kemudian saat sedang menggunakan komputer untuk menghindari kelelahan tadi, misalnya kalau sudah terlalu lama menggunakan komputer, kita bisa melakukan gerakan untuk melemaskan otot sedikit. Kemudian jangan lupa istirahatlah sebentar-sebentar ya, tapi sering. Kemudian kalau rasanya mata ini sudah agak lelah, bisa meninggalkan komputernya sejenak, kemudian lakukan refreshing. Kemudian pula usahakan penerangannya tidak menyilaukan mata. Selanjutnya juga tinggi atau letak monitor seperti pada gambar ini ya, sesuai dengan arah pandang mata, jadi agar mudah melihatnya. Untuk kenyamanan penggunaan komputer sebagai pengguna, apalagi dalam jangka waktu pemakaian yang lama, sebaiknya
Perbanyaklah makan makanan yang mengandung vitamin A, misalnya saja seperti wortel, pisang, dan sebagainya. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.